Lah anak kecil ngapain di rumah kosong malam-malam? Nah akhirnya dipanggil-panggil, teriakin, Wena, jangan main di situ, pulang, jangan main di situ. Nah nggak denger friends, dia cuma duduk kayak dulu gini, main apa nggak tahu. Nah pas dideketin friends, nih friends, dideketinnya ditepok. Nah pas dia nengok, dia cuma bilang, Papa, Papa, Bapak aku haus. Garis Goib, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata mulai memudar. Welcome friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Gimana friends, kabar kalian semua? Sehat semua kan? Gak ada yang sakit, gak ada yang galau pasti ya kan? Semoga selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan kelancaran, dan juga selalu diberikan keselamatan dimanapun berada friends. Jadi di sini gue akan menceritakan tentang pesugihan tuyul lah friends ya. Oke, so tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya. Wadidaw. Oke friends, di sini gua akan menceritakan tentang pesugihan tuyul lah friends ya. Sebut aja nama pelaku ini si Andi friends. Nah si Andi ini dia tinggal di suatu pedesaan ya friends ya, pedesaan ya lumayan terpencil lah bisa dikatakan friends. Nah si Andi ini dia bekerja sebagai buruh tani friends, buruh tani. Dia nanam-nanam pohon dan juga nanam-nanam sayuran juga lah semuanya, sayur-sayuran, tembakau ditanam semuanya friends di situ friends. Nah si Andi ini dia juga udah mempunyai keluarga friends ya. Keluarganya itu terdiri dari istrinya, di rumah juga ada neneknya, dan juga ada bapak sama ibunya, dan dia juga mempunyai satu orang anak friends, satu orang anak, dan istrinya juga sedang mengandung ya friends, sedang hamil. Anak ini sekitaran berusia 7 tahun friends. Nah 7 tahun. Si Andi ini dia setiap hari selalu dari pagi sampai siang itu dia berangkat ke ladang friends, ke ladang. Nah singkat kata setelah siang itu dia seperti biasa friends, sorenya itu dia mencari sampingan sebagai kuli bangunan, sebagai ya banyak lah friends, tergantung serabutan lah pekerjaannya, tergantung pekerjaan apa yang didapat di hari itu friend. Jadi dia kerjain semuanya demi menghidupi anak dan istrinya friend, si Andi ini friends. Nah sampai singkat kata si Andi ini jenuh banget friends, jenuh banget karena ngerasa hidupnya gini-gini aja, nggak ada peningkatan, dan juga ngestak lah friends lah, ngestak di situ aja gitu, monoton kehidupannya dia. Nah sebenarnya Andi ini pingin hidup yang lebih layak lah friends lah, ibaratnya dia ingin hidup yang bisa dihargai banyak orang, karena si Andi ini selalu direndahkan friends, direndahkan, bahkan juga diremehkan sama keluarganya, sama tetangganya. Ini sering diremehkan si Andi ini friends. Ibaratnya di suami itu nggak becus, apalagi sama si ibunya, istrinya ini friends. Dia selalu diceramain lah friends lah, ibaratnya nyari kerja yang bener, jangan sampai menyanyiakan anak saya lah gitu kata si ibunya. Nah kira singkat cerita si Andi ini tuh friends, si Andi ini dia inisiatif ngobrol lah, dia bertukar pendapat sama temennya ini friends. Nah temennya ini dia tahu friends, dia tahu tempat pesugihan tuyul ya friends ya, pesugihan tuyul di suatu daerah. Dia sempet tuh dengar cerita ini si temennya Andi ini friends, ketika ngobrol sama si Andi, dia sempat dengar ada di suatu daerah itu ada seorang dukun, sebutannya Bagini ya friends ya. Nah Bagini ini dia biasa menyalurkan atau perantara buat orang-orang yang ingin melakukan pesugihan friends. Banyak pesugihan di situ, termasuk juga ada tuyul juga ya. Jadi si Andi ini agak tertarik sebenarnya friends, agak tertarik tapi juga takut friends. Takut. Nah si temennya ini ngomong, kalau kamu takut nggak usah berani-berani di, berarti kalau di Jawa itu ya friends ya, nak kowe wedi ki ojo wani-wani, tapi nak kowe wani ojo wedi-wedi. Nah ngono kata si temennya Andi ini. Nah singkat kata Andi berpikir keras di situ, dia belum mantap friends, secara hati tuh dia belum mantap ingin melakukan pesugihan itu, karena dia tahu dan juga sering mendengar cerita bahwa pelaku pesugihan ini pasti di akhir hayatnya ataupun di akhir itu tidak bakal senang friends, endingnya tidak mungkin ada yang bakal yang senang. Sampai suatu ketika si Andi ini ternyata friends, nah ternyata si Andi ini sering mengutang friends, mengutang dengan ternir, mengutang di mana-mana lah friends, sampai pada akhirnya dia kejar-kejar friends, dikejar-kejar sama rentenir ya friends ya, menagih hutang itu. Nah
si istrinya kan si Andi ini lagi di ladang ya friends. Nah ternyata istrinya dong yang ada di situ, ditemuin sama si istrinya. Di situ si istrinya dimaki-maki friends, dimaki-maki ibaratnya ya dibentak-bentak lah sama si renter ini. Nah cerita warga sekitar melihat itu, disusul lah si Andi ini lagi di ladang. Nah disusul, Andi lagi macul kan, dia lagi macul, disusul lah sama si warga sekitar, disusul dikasih tahu bahwa istrinya dibentak-bentak. Oleh kaget tuh Andi lah, siapa yang bentak-bentak. Akhirnya si Andi ini bergegas pulang friends. Nah setelah si Andi ini bergegas pulang, dia melihat keadaan istrinya yang keadaan duduk ya friends, duduk siapa ya, kayak ngelempoh lah, kayak ngelempoh di tanah, di lantai gitu lah friends lah, sambil meminta maaf karena belum bisa berbaring. Di situlah hati Andi tuh kayak tersayat gitu loh friends, tersayat dia melihat istrinya sampai sebegitu meminta maaf kepada orang lain. Nah sebenarnya Andi juga bingung, dia mau marah karena dia juga salah ya kan, karena dia juga meminjam tapi nggak bisa ngembaliin friends. Nah ya gitulah hutang, awalnya pinjam 100 tapi akhir-akhirnya susah untuk kembaliin. Tapi pas diterima ataupun pas nerima uang itu karena saya senang sekali, tapi di saat kita pas untuk membalikan ya susah, merasa kayak berat banget ya, itu namanya utang friends. Ya semoga kalian semua di sini terhindar dari utang, dari pinjol ya friends ya semuanya. Semoga selalu diberikan perlindungan lah, keselamatan, dilancarkan rezekinya. Nah si Andi singkat cerita, kembali lagi ke ceritanya, si Andi ini hanya bisa melihat friends, melihat istrinya dan juga dia melihat renternya ya, dia minta maaf juga friends, bersama istrinya minta maaf. Nah akhirnya malamnya Andi berpikir keras dan akhirnya dia nekat friends. Dia nekat untuk menemui Mbah Gini ini friends, untuk menemui Mbah Gini ini karena jaraknya lumayan jauh. Akhirnya si Andi ini meminjam uang kepada saudaranya friends. Awalnya itu nggak dikasih friends karena yang kemarin-kemarinnya sudah aja nggak dibayar, masa ini mau pinjam lagi. Tapi di situ si Andi ini mohon, istilahnya dia janji lah friends lah, dia janji akan mengembalikan uang ini. Nah dia membutuhkan uang untuk ongkos berangkat ke sana friends. Nah setelah sampai di rumah Mbah Gini ini, dialah ceritalah semuanya tentang masalah hidupnya, tentang keadaan ekonominya, ceritalah sama si Mbah Gini ini. Sebenarnya Mbah Gini bingung, dia cuma bilang emang saya Tuhanmu, seperti itu kata Mbah Gini ini. Nah singkat cerita si Andi juga terdiam karena dia bingung bilang apa, lagi serius-seriusnya digituin kan, disekak lah friends ya, bingung nih si Andi mau bilang apa. Akhirnya Oke, dibuka seperti itu sama Mbah Gini. Oke, jika kamu emang ingin melakukan hal tersebut, saya tekankan lagi, saya tanyakan lagi, saya nggak cerita manis-manisnya di sini, saya nggak cerita kesenangannya di sini, tapi pertama kali yang saya ceritakan adalah kesusahannya. Yang pertama satu, kamu siap menanggung resikonya? Siap? Sontak terdiamlah si Andi ini friends. Sontak terdiamlah si Andi ini, dia mikir friends sebenarnya. Secara keadaan atau kondisi itu dia pengen maju, tapi hati itu kayak mau mundur friends. Gimana rasanya, bingung lah ngejelasinnya. Nah akhirnya yang pertama Mbah Gini bilang, kamu siap konsekuensinya? Yang kedua, kamu siap melakukan ritual-ritual setiap saat, maksudnya setiap hari-hari tertentu atau waktu-waktu tertentu kamu siap? Yang ketiga, kamu siap untuk menyusui ini tuyul? Nah sontak bingung loh di situ Andi friends. Di situ bingung si Andi ini. Nah akhirnya dia meminta waktu friends, meminta waktu kepada Mbah Gini ini untuk berpikir. Akhirnya Mbah Gini ini mengasih waktu ya friends ya untuk berpikir. Sebenarnya Mbah Gini juga nggak terlalu suka ya friends ya, nggak terlalu suka bahwa manusia ini sebenarnya serakah gitu loh. Kalau ibaratnya kamu pingin sesuatu yang kamu inginkan ya bekerja, sebenarnya gitu kata si Mbah Gini. Tapi karena emang hati dan matanya dia sudah ditutupkan oleh syaitan ya friends, jadi susah banget. Nah akhirnya pulanglah si Andi ini ke rumah. Setelah pulang, di situ dia diskusi nih friends. Dia diskusi sama istrinya friends. Nah setelah diskusi di situ, si Andi ini diskusi sama si istrinya. Sebenarnya juga istri berat hati friends, berat hati ingin melakukan hal tersebut. Tapi karena emang si istrinya dan si Andi ini kepepet sekali, dia selalu teringat oceh-ocehannya tetangga, terus hina-hinaannya keluarganya. Akhirnya di situ istrinya memberanikan diri, dan juga mantap dengan keputusan si Andi ini.
Ibaratnya kalau misal taruhannya nyawa ya udah nggak apa-apa, yang penting anak-anaknya ini dia bisa hidup damai, hidup tentram. Ya itulah pikirannya si Andi sama si istrinya. Akhirnya besoknya dia kembali lagi, si Andi ini besoknya kembali lagi, dan dia bilang sama Bagini dia udah siap untuk melakukan ritual segalanya. Nah Bagini minta nih, dia pesen barang-barang yang dibutuhkan ketika ritual ini itu. Nah itu lumayan friends, budgetnya ataupun uangnya lumayan buat membeli peralatan tersebut. Nah akhirnya si Andi ini pulang lagi karena emang dia uangnya ngepres buat pulang pergi doang, dia pulang. Nah dengan berat hati lagi si Andi ini minjem lagi friends, minjem lagi sama saudaranya. Nah akhirnya sebenarnya nggak dikasih sama sekali friends sama saudaranya, tapi si Andi ini mengajukan sertifikat tanahnya friends, jaminan untuk kalau sampai ini utangnya nggak dibayar ya udah ambil aja tanahku. Sebenarnya nilai tanah sama uang yang dipinjam itu nggak seberapa friends, tapi karena Andi ini sangat butuh dan juga sangat yakin bahwa ini bisa membalikan uang yang dia pinjam, akhirnya ya udah nekat Andi. Nah setelah itu karena emang saudaranya melihat sertifikat tanah ini lumayan ya kan, akhirnya setuju lah si saudaranya si Andi ini, diberikanlah uang tersebut. Nah singkat cerita dia kembali lagi ke rumah Bagini, dikasihlah uang tersebut untuk persyaratan melakukan ritual friends. Nah setelah dikasih uangnya, akhirnya si Andi ini suruh menunggu friends, suruh menginap 2-3 hari friends di rumahnya Bagini ini friends. Nah setelah itu akhirnya menginaplah si Andi ini di rumah Bagini belanja-belanja. Dari situ ritual dia berjalan friends. Di jam 11 malam tuh dia berjalan ke suatu apa ya, sebenarnya itu pohon nih friends, gambarannya ini makam, tapi di tengah-tengahnya ada pohon sangat besar ya friends ya. Di situ si Andi ini suruh duduk di situ, menunggu ya friends ya, suruh duduk di situ menunggu setuju apa enggak nih. Nah dikasihlah 2 gelas. Nah satu ini kosong isinya, nah yang satu ini ada airnya friends. Nah kalau yang tumpah itu yang ada airnya berarti setuju, tapi kalau yang nggak tumpah itu yang nggak ada airnya berarti nggak setuju friends. Nah si jin ini nggak setuju, perjanjiannya berarti nggak jadi lah. Nah akhirnya si Andi ini mencoba memberanikan diri di situ. Nah akhirnya setelah si Andi memberikan diri, dia ritual di situ. Terus si Bagini ini mengasih wejangan, suruh baca mantra ini, terus baca, jangan sampai terputus ya, sampai kamu melihat atau mendengar gelas terjatuh. Akhirnya si Andi ini fokus, dia di situ duduk, di jam 12 malam duduk sampai jam 3 pagi friends. Belum ada tanda-tanda sama sekali friends. Nah ketika hampir mau subuh friends, itu dia ngedenger suara ketawa anak kecil, hihihi kayak gitu friends, ketawa anak kecil. Nah tumpah gelas ini. Nah sebenarnya Andi ini agak gimana ya, buka mata, takutnya gak terima, tapi ya udah dia akhirnya buka mata. Ternyata yang jatuh gelasnya itu adalah gelas yang berisi air. Nah berarti perjanjian ini dipersetujui ya friends sama makhluk itu. Nah akhirnya sontak si Andi ini bingung friends mau gimana. Nah gak lama Bagini ini datang, karena emang dia tahu ya friends, entah pakai mata batin atau entah apa, dia tahu. Akhirnya dia nyamper ke Andi. Nah setelah nyamper ke Andi, dia bilang suruh pulang. Nah air sisa kan dia itu 1 botol friends, air sisa yang dituangkan ke gelas tadi itu diminum sama si Andi, disuruh Bagini nih, entah itu buat apa nggak tahu ya friends ya. Nah akhirnya dikasih lah nih, pas subuh itu dikasih lah 2 bungkus kayak kain kafan itu, tapi dibuntel ya friends dalamnya. Ini 4 friends, 4 kain, entah itu dalamnya apa, tapi dibungkus kain gitu, kain putih 4. Nah itu disuruh tanam di sudut-sudut rumah friends. Nah akhirnya Andi ini nurut, dia ngikutin lah kata si Bagini ini. Nah, dia pulang. Setelah pulang sampai rumah, dikasih tahu oleh istrinya bahwa perjanjian ini dipersetujui. Ya lumayan senang sih, bisa dikatakan apa ya, senang sih enggak, sedih iya juga, gimana setengah-setengah lah friends lah. Karena jalurnya kan instan, apalagi jalur yang sangat dilarang, apalagi dalam agama Islam itu tidak diperbolehkan ya friends ya. Musyrik, mempersekutukan Allah dengan jin itu sangat tidak baik, tidak boleh. Akhirnya
Pulanglah si Andi ini, ya lumayan senang, akhirnya ditanam lah berdua sama istrinya. Subuh-subuh itu friend dia nanam langsung ditanam, di sudut-sudut rumah. Nah, oke. Biasalah hari kayak biasa, si Andi ini berangkat ke ladang. Dia biasa ngurus-ngurusin tanamannya yang ditanam, sawi, wortel, jagung, banyak di situ diterusin sama si Andi ini. Nah, akhirnya dia pulang karena hari sudah menunjukkan siang ya friendsnya, dia pulang. Akhirnya pas hari itu dia nggak dapat kerjaan sampingan friends, karena emang jarang-jarang, ya nggak jarang sih, kadang dapat kadang enggak. Nah, akhirnya dia pulang, biasa di situ dia ngobrol sama istrinya, kumpul bareng keluarga. Nah, pas malamnya itu friends, dia ngedenger ketokan pintu friends, tok tok tok. Nah, dari luar nih, akhirnya dibuka lah sama si Andi nih, dikirain tamu atau entah apa ya kan, dibuka nggak ada orang friends, tapi dia udah ngerasa itu ada yang masuk. Dibuka nggak ada orang, tapi dia ngerasa itu ada yang masuk. Serasanya si Andi nih ada yang masuk. Nah, setelah dilihat nggak ada orang sama sekali. Nah, pas malamnya friends, pas malamnya si Andi ini itu dia ngerasa kayak ada anak kecil yang naikin badannya friends. Ada anak kecil yang naikin badannya friends. Nah, oke, saya lupa friends. Syarat yang diajukan oleh Mbah Goni ini itu adalah setiap malam nih si istri ini harus menyusui si tuyulnya ini friends ya, agar si tuyul ini ingin apa ya, mau lah untuk disuruh-suruh ya friends si tuyul ini. Akhirnya disetujui. Setiap malam oke istri ini suruh menyusui ya friends ya. Nah, setelah menyusui ya kayak biasa anak kecil. Nah, terus Mbah Goni juga dibilang suruh nyiapin kamar satu itu khusus ada mainan anak kecil, juga ada bak-bak buat mandinya, tapi itu nggak boleh dibuka sama orang ya friend, nggak boleh dibuka sama orang. Itu khusus untuk si istrinya dan juga si Andi ini, si istrinya juga si Andi ini masuk dalam itu buat bersihin, buat ganti main-mainannya. Nah, akhirnya Andi ini ngerasa berarti ini jadi tahu, karena dia emang ngejalanin pesugihan kan, dia tahu bahwa ini tuyul sebenarnya. Nah, akhirnya tuyul. Nah, besok paginya friends, pas mereka bangun friends, itu dia kaget banget friends, karena di dekat kasurnya, di atas meja dan di lantai itu friends, ada uang berserakan dengan nominal 50.000 dan juga 100 ribuan. Nah, akhirnya dia kaget, lumayan histeris dong friends, seneng juga dong friends, karena baru pertama kali ngeliat uang sebanyak itu, dan juga baru pertama kali nantinya dia megang uang sebanyak itu, dan juga melihat uang sebanyak itu. Akhirnya dihitung lah oleh mereka berdua. Nah, setelah dihitung itu total itu ada sekitar 25 jutaan friends. Nah, 25 jutaan. Nah, akhirnya si Andi dan istrinya ini inisiatif lah friend ke rumah saudaranya. Nah, ke rumah saudaranya dibayarlah uang tersebut. Nah, setelah dibayar sebenarnya saudaranya ini bingung friends, karena dia tuh kayak ngira uang ini nggak bakal balik gitu loh yang dipinjam sama si Andi ini, tapi ternyata dibalikin. Kenapa dia mengira gitu? Karena kalau semisal uang ini nggak dibalikin dan juga udah jatuh tempo, berarti sawah ini kan jadi hak milik dia, itu udah untung besar sekali friends. Tapi berhubung si Andi ini mendapatkan uang, sebenarnya agak nggak percaya juga sih si Andi ini bisa bayar uang tersebut yang dipinjam. Akhirnya si Andi ini silaturahmi di situ, dia ngasih bayar uang tersebut, uang yang dipinjam pas kemarin pas dia melakukan ritual itu, dan untuk keberangkatan dia ke rumah Mbah Gini. Akhirnya ya dengan senang hati diterima sama saudaranya ini, lumayan besar juga nominal friends ya. Nah, diterima. Nah, akhirnya pulanglah mereka masing-masing. Nah, sejak hari itu friends, si Andi ini udah nggak pernah ngurus ladangnya lagi friends. Dia udah nggak pernah ngurus ladangnya lagi, dan ketika ada job panggilan untuk kerja sampingan yang lain itu dia nggak mau terima lagi semenjak hal itu friends. Ya, akhirnya hari-hari berlanjut seperti biasa friends, seperti biasa. Setiap harinya itu uang selalu ada friends. Nominal itu bermacam-macam nominalnya. Kadang sehari bisa sampai 10 juta, 5 juta, 3 juta, banyak lah pokoknya, bervariasi. Nah, akhirnya singkat cerita pesugihan ini berjalan sampai 3 tahun lah friends. Waktu 3 tahun, 3-4 tahun lah berjalan pesugihan ini. Nah, sampai saat ini pada akhirnya istrinya itu semakin tahun itu friends, semakin mengecil badannya friends ya. Semakin mengecil lah, kayak kurus kering friends. Nah, di tahun ketiga ini badannya tuh kurus kering sama sekali friends.
badannya kurus kering sama sekali, sampai dia hanya bisa tiduran di kasur, friends. Nah, tiduran di kasur, friends. Nah, ini sedikit cerita ya, friends. Jadi semisal Tuyul itu sebenarnya dia menyedot darah ya, friends ya. Nah, kenapa sih istrinya si Andi ini bisa kurus kering badannya? Karena yang disedot itu bukan susu, friends, tapi darah ya, friends ya. Tapi darah. Nah, akhirnya kurus kering lah itu badannya si istrinya Andi ini. Kurus kering dengan kondisi yang memprihatinkan. Tapi dari situ juga banyak saudara-saudara itu yang tadinya nggak kenal, yang tadinya mengabaikan tuh jadi baik banget ya, friends ya. Dibawakan inilah, dijenguk terus lah, dipanggilkan dokter lah, karena emang pada saat itu Andi sudah bisa membeli rumah. Dari hasil pesugihan itu bisa membeli rumah, bisa membeli sawah. Akhirnya sawah ini dipekerjakan oleh orang lain, diurus oleh orang lain. Dia bisa membeli mobil lah, pokoknya semua yang dia ingin itu bisa dibeli, friends, pada saat itu. Akhirnya mulai sakit-sakitan lah istrinya nih, dengan badan yang kurus kering, matanya melotot seperti itu, seperti ini, dengan sakit-sakitan. Dia sering batuk, setiap malam dia selalu mengigau yang gak jelas, kacau lah ngomongannya, ngomong apa. Nah, di sini nih titik Andi itu udah mulai muak, friends. Udah mulai muak karena dia juga ngerasa itu dia selalu dikejar-kejar atau selalu menggendong si Tuyul ini, friends, ketika dia kemana-mana. Rasanya tuh di bagian belakang tuh berat sekali ya, friends ya. Dikala dia beraktivitas, dikala dia keluar rumah, keluar kota, itu sangat kayak ada yang menggendong di belakang, friends. Padahal kalau asli dia tuh nggak ada apa-apa sih, friends. Nah, maka dari itu ketika Andi sering berjalan tuh biasanya dia terbungkuk ya, friends ya. Banyak nih makanya itu mitos-mitos bahwa orang yang memelihara Tuyul itu pasti berjalannya bungkuk. Nah, dari situlah mitos-mitos itu bisa timbul ya, friends. Nah, sampai pada akhirnya si Andi ini udah mulai capek deh, friends. Udah mulai capek dan keadaannya kayak gini, dengan melihat kondisi istrinya yang sudah sakit-sakitan. Nah, sampai pada saat pas di genap 4 tahun ini, friends, istrinya meninggal dunia, friends. Nah, istrinya meninggal dunia, di situ Andi shock sekali ya, friends ya. Karena pujaan hatinya dia ibaratnya memulai ini dari nol. Istrinya semua yang nemenin ya, dia mulai shock di situ, friends. Dia mulai shock, ya lumayan stres juga karena dia tahu ini tumbal yang sesungguhnya, friends. Nah, dari situ nih, friends. Nah, akhirnya karena si istri udah meninggal, si Andi ini bingung, friends. Bingung yang menyusui Tuyul itu sebenarnya siapa gitu. Maksudnya pas ini istrinya udah meninggal, sekarang yang nyusuin Tuyul ini siapa lagi kalau bukan istrinya. Nah, dia berencana ingin mencari istri lagi, friends, untuk tumbal. Nah, tapi ya di selang-selang dia mencari itu gak dapet, friends. Susah sekali ya, friends ya. Susah sekali karena banyak juga rumor-rumor yang warga-warga sekitar udah tahu, friends. Udah tahu karena Andi ini sering jalannya terbungkuk-bungkuk. Terus dia juga jarang beribadah ya, friends ya. Dalam waktu singkat dia bisa membeli ini semua. Nah, warga di situ udah mulai curiga. Makanya banyak yang gadis-gadis yang diwelingin sama orang tuanya agar tidak sampai kamu senang atau suka sama si Andi ini. Bisa jadi kamu jadi tumbal berikutnya, kata keluarga tersebut. Akhirnya dengan berat hati putus asa, si Andi ini juga bingung, friends, Nah, tiba-tiba itu dia pas malam-malam itu dia ngerasa kayak ada gigit tangannya, friends. Nah, gigit tangannya itu dia pas dia melek itu Tuyul sedang ngisep darahnya, friends. Nah, pas dia lagi tidur nih, tiba-tiba ada yang ngerasa gigit tangannya nih. Pas dia buka mata itu Tuyul lagi ngisep darahnya, friends. Lagi ngisep darahnya si Andi ini, friends. Nah, sontak Andi ini memberontak, friends, karena dia nggak mau bernasib sama seperti istrinya, friends. Diberontak. Nah, besoknya dia akhirnya datang ke rumah Mbah ini, friends. Nah, setelah dia datang, dia kaget. Nah, kok rumahnya kosong, udah nggak ada kehidupan lagi di situ. Nah, ternyata setelah si Andi ini tanya-tanya sama warga sekitar, ternyata Mbah Kini ini sudah meninggal dunia, friends, 2 tahun yang lalu. Nah, akhirnya si Andi ini bingung sekali, friends. Dia bingung sekali. Akhirnya dia memberanikan diri untuk konsultasi ke ustadz, ke kiai-kiai. Nah, untuk mencoba memutuskan perjanjian Tuyul ini, friends. Karena semakin hari itu semakin setiap dia tidur pasti ada yang ngisep tangannya, friends. Nah, di situ Andi tuh udah mulai udah nggak nafsu makan, udah berat banget ya buat beraktivitas, udah nggak enak lah. Andi ini udah ngerasain hal-hal yang nggak enak banget pokoknya. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk
perjanjian ini atau pesugihan ini. Nah, dia datang ke ustadz, itu nggak ada yang berhasil, friends. Nggak ada yang berhasil sama sekali untuk memutuskan perjanjian tuyul ini, friends. Nah, kira ada salah satu ustadz yang ngomong, sebenarnya bisa aja, karena kan kita bisa aja meminta pertolongan sama Allah ini kan. Tapi sebenarnya juga bingung juga ya, friends, karena perjanjian jin ini bisa dikatakan sesat juga ya, friends ya. Karena ketika jin ini sudah mengasih lebih, mengasih apa yang kita mau, pasti juga minta dengan bayaran yang setimpal atau dengan bayaran yang lebih lagi, friends, ya kan? Lebih lagi bayarannya. Misal dia bisa ngasihin uang 30 juta dalam sehari, dia pasti mintanya kembalinya nyawa, friends. Nah, sontak di situ nih. Tahun semakin berganti, bulan semakin berganti, hari terus berganti. Andi nggak bisa sama sekali untuk memutus perjanjian pesugihan tuyul ini, friends. Nah, dengan kemewahan yang dia miliki, dengan fasilitas rumah yang mewah, mobil yang bagus, tapi hatinya itu terasa hampa sekali, friends. Dia tidak pernah memiliki ketenangan, dia tidak pernah memiliki bersyukur, ya bisa juga dikatakan gitu. Dia nggak pernah bersyukur, dan sampai saat ini dia nggak punya sampai di tahun ini dia nggak punya ketenangan sama sekali. Jadi hati itu hampa dan kosong, friends. Hati itu hampa dan kosong. Akhirnya tahun setelah berganti, bulan berganti, hari berganti, tubuh Andi ini sama seperti istrinya, friends. Sama seperti istrinya, dengan badan yang kurus kering, dan setiap malam dia sering mengigau, jangan ambil nyawaku, jangan ambil nyawaku. Seperti itu, friends. Ibunya sontak bingung juga ya kan, friend. Ibunya ini sontak bingung juga, karena emang dia sering ngedenger gosip-gosip dari tetangga sekitar, karena bahwa si Andi ini memelihara tuyul. Ragu juga sebenarnya bener atau tidak. Nah, di situ tuh ibunya Andi ini mulai percaya, friends. Mulai percaya bahwa anaknya ini pasti dia ada sesuatu yang disembunyiin. Nah, dari sini nih, friends, akhirnya ibunya ini memberanikan diri untuk membuka kamar yang tidak boleh dibuka sama sekali kecuali istrinya juga, Andi ini. Dibukalah sama si ibu ini. Setelah dibuka, itu posisi malam jam 12 malam, friends. Setelah dibuka, dia ngelihat, friends, banyak mainan-mainan di situ, friends. Dan ada satu anak kecil, ya, karena anaknya Andi udah besar, ya lumayan besar, tapi dia ngeliat anak kecil di situ dengan rambut lontos, duduk sedang memain sambil tertawa-tawa, friends. Nah, sambil bermain dan bermain-mainan yang ada di situ, lumayan besar ruangannya, tapi kosong sekali, cuma berisi main-mainan. Sedang bermain, dan serta kata dia melihat ke arah pintu. Ibu, dia berkata seperti itu. Nah, karena dia main, sontak kaget dong. Pas dia buka nih, si ibunya Andi ini buka, dia ngeliat ada sosok anak kecil di situ sedang bermain main-mainan biasa kayak anak kecil kayak gitu. Nah, pas si anak kecil ini ngeliat ke arahnya ibunya Andi, dia cuma bilang, ibu, aku haus, ibu, aku haus. Damn, ya kan? Dengan muka wajah yang sangat tua tapi badannya mungil. Sontak di situ ibunya Andi kaget, friends. Ibunya Andi kaget, dia berlari lah, berteriak-teriak, memanggil bapaknya si Andi ini, Pak, ibu ngeliat tuyul, Pak, gitu. Sontak bapaknya ini karena emang lagi tidur kaget ya, friends. Dia bangun, takutnya ada apa-apa, dia nyamper lah ke istrinya ini. Ada apa tuh, Bu? Malam berisik banget, teriak-teriak, ada apa? Tenang dulu, Bu, tenang. Aku ngeliat tuyul, Pak, di kamar itu, Pak. Aku ngeliat tuyul, sambil nunjuk kamarnya, friends. Setelah dia nunjuk kamarnya, dilihatlah sama bapaknya itu. Nah, anehnya, friends, pas dilihat bapaknya itu, friends, itu kamar kosong dan gelap, nggak ada apa-apa. Cuman ada main-mainannya doang. Nggak ada wujud tuyul, nggak ada sama sekali. Pokoknya cuman mainan doang dan juga gelap. Nah, disitulah mungkin karena ibunya ini mengigau semenjak kematian istrinya si Andi ini, mungkin dia stres atau bagaimana, nggak tahu ya, friends. Dibawa ke kamar sama si bapak, ditenangkan di kamar itu. Demi Tuhan, Pak, aku ngeliat tuyul, demi Tuhan, aku ngeliat tuyul tadi. Bapaknya coba percaya aja. Ya sebenarnya bapak juga nggak percaya, tapi dia mencoba menenangkan istri juga. Akhirnya dia berusaha untuk mempercayainya omongan istri ini. Nah,
Si Andi ini terus setiap malam friends, dia selalu mengigau, jangan ambil aku, jangan ambil aku. Nah akhirnya tepat di 6 tahun ini friends, 6 tahun selama dia menjalani pesugihan ya friends ya, tepat jam 6 tahun ini, dan anaknya Andi ini sudah berusia 13 tahunan lah friends ya, si Andi ini meninggal dunia friends. Nah si Andi ini meninggal dunia ya friends ya. Nah sontak pada kaget friends, karena pas dilihat itu friends, itu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, badannya kurus kering ya kan, dengan mata yang melotot seperti ini, dia pas mengembuskan nafas terakhirnya. Nah pas dimandikan itu badannya tuh kaku banget friends, badannya kaku, padahal baru friends, hitungannya baru meninggal kan, badannya kaku dengan mata yang masih melotot seperti ini. Nah akhirnya sontak ya udah, tukang yang biasa memandikan jenazah ini bingung, akhirnya dibungkus seadanya. Ya dibungkus seadanya, tidak diginikan, ya udah kayak biasa aja. Posisi itu Andi gini, tangannya gini, kakinya gini, melotot tapi dia kayak ketakutan gitu loh posisinya. Nah akhirnya dikuburkan lah. Nah, pas dikuburkan yang aneh nih friends, pas dikuburkan kan itu udah diukur kan friends, pasti misal berapa meternya. Nah pas dikuburkan itu, pas jenazah Andi dimasukkan itu nggak muat sama sekali friends, nggak muat, kekecilan. Nah nggak muat, kekecilan, digali lagi lah. Nah pas digali lagi masih sama friends, sampai 3 kali. Nah akhirnya Ustadz di situ tuh dia paham, wah akhirnya di situ dia mengadakan doa bersama friends, doa bersama. Apa mungkin jasadnya ini nggak diterima bumi atau bagaimana, saya nggak tahu ya friends ya. Akhirnya dia doa bersama di situ. Nah setelah ditaruh jenazahnya Andi ini, alhamdulillahnya friends, pas friends, akhirnya bisa masuk ke liang lahat jenazah si Andi ini. Dan setelah si Andi ini meninggal, rumah si Andi ini pun kosong friends. Rumah si Andi pun kosong, nggak ada yang menempati. Tapi warga sekitar itu friends, dia sering ngelihat anak kecil itu berlari di balkon rumahnya si Andi ini friends. Dia berlari-lari, kadang dia duduk di depan teras, kayak orang nungguin gitu, kayak dia nungguin. Nah sampai pas plot twistnya friends, malam-malam ada tetangga, anaknya itu pulang friends, anaknya pulang dari Kalimantan. Nah biasa kan friends, kalau di desa itu kan lumayan sepi kalau malamnya. Nah tapi dia anak itu dia memutuskan keluar nyari angin, ngerokok di depan rumah, karena emang rumahnya bersebelahan ya friends ya. Nah tiba-tiba dia ngeliat anak kecil di situ friends, malam-malam. Nah, dia kaget kan, nah, anak kecil ngapain di rumah kosong malam-malam. Nah akhirnya dipanggil-panggil, teriakin, Wena jangan main di situ, pulang, jangan main di situ. Nah nggak denger friends, dia cuma duduk kayak duduk gini, main apa nggak tahu. Nah pas dideketin friends, nih friends, diteketinnya, ditepok. Nah pas dia nengok, dia cuma bilang, Bapak aku haus. Sontak kaget lah si warga ini friends, kaget karena dia ngeliat sosok anak kecil bertubuh kecil, rambut botak tapi mukanya itu tua sekali friends. Nah, lari dia langsung masuk ke dalam rumah. Nah, akhirnya geger, desanya geger, dan akhirnya rumah itu udah nggak pernah ditempatin lagi, dan juga udah nggak ada yang berani lagi ke situ friends. Nah, sampai saat ini juga nggak ada yang berani lagi friends ke situ rumahnya friends. Oke, masih dianggap seram atau horor ya friends ya. Sekian dari gua, thank you. Thank you friends yang udah stay dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah buat kalian nih yang punya cerita horor atau punya cerita mistis, pengalaman-pengalaman pendakian, bisa langsung kirimin ke Gmail di bawah ini atau di Instagram bawah ini ya friends ya. Nah, dua kata dari gua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadidaw.